Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi prostitusi dan pornografi. Dengan anggota, saya sendiri Geska Tasya, kemudian ada Gilda Mila Mayang, mohon maaf. Kemudian ada Irena Syifa, dan yang terakhir Rahayu Nur Siami. Yang akan kami bahas dalam materi kali ini yang pertama definisi dari prostitusi dan pornografi. Kemudian perspektif teori, problematika, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Yang pertama, kita berkenalan dulu dengan prostitusi dan pornografi. Prostitusi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu prostituere yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Dan menurut KBBI sendiri, yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi, perdagangan, dan pelacuran. Dalam prostitusi sendiri, tidak langsung dilakukan oleh PSK dan lelaki hidung belang, tetapi juga melibatkan pihak ketiga yaitu mucikari. Prostitusi sendiri mencari keuntungan dari menjual jasa kenikmatan sesaat. Kemudian pornografi. Pornografi sendiri dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh DPR, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan atau menunjukkan di muka umum yang memuat pencabulan, eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas perspektif teori dalam memandang penyimpangan seksual. Perspektif yang pertama yaitu functionalis. Nah, perspektif ini memandang prostitusi dan pornografi memiliki fungsi positif bagi masyarakat, dan sedangkan sex worker dianggap memiliki reputasi buruk karena menyediakan perilaku yang karena terlibat dalam perilaku yang tidak bermoral. Fungsi yang pertama dari perdagangan seks adalah membantu membangun batas-batas moralitas yang dapat diterima masyarakat. Maksudnya adalah dengan menyebut prostitusi, pornografi, atau praktik seksual menyimpang lainnya sebagai perilaku immoral, dan dengan memberi stigma negatif kepada mereka yang terlibat dalam praktik tersebut, masyarakat akan membuat suatu pernyataan tentang definisi moral yang harus dilakukan oleh orang terhormat. Fungsi kedua dari perdagangan seks adalah untuk menyediakan beragam saluran seksual dan layanan dalam masyarakat yang membatasi perilaku seksual yang dapat diterima. Nah, jadi kan dalam perdagangan seks itu orang bisa melakukan aktivitas seksual yang mereka inginkan tanpa memikirkan apakah pasangannya merasa tertekan. Contohnya itu ketika pasangannya memaksa melakukan hubungan seks oral atau anal atau sadomasochisme yang itu biasanya tidak dianggap tidak bermoral oleh sebagian orang gitu. Contoh ketiga dari fungsi dari perdagangan seks adalah ketika seseorang yang jauh dari rumah bisa menemukan outlet seksual dalam perdagangan seks ini tanpa menggunakan kekerasan untuk menemukan pelepasan seksualnya. Oleh karena itu, seks worker yang menyediakan layanan prostitusi atau pornografi ini dianggap membantu menjaga ketertiban sosial dan konflik yang mungkin terjadi jika tidak ada perdagangan seksual. Perspektif yang selanjutnya yaitu konflik perspektif. Jadi perspektif ini menganggap perdagangan seks mewakili ketidaksetaraan gender karena sebagian besar melibatkan laki-laki yang mendapatkan imbalan melalui dominasi dan eksploitasi perempuan.
Karena kan yang kita tahu sebagian besar seks worker muda dan perempuan dieksploitasi secara besar-besaran. Nah, hal tersebut biasanya berhubungan dengan kemiskinan. Dan biasanya juga kelompok agama lah yang berjuang untuk mengkriminalisasi perilaku tersebut. Perspektif yang ketiga yaitu interaksionis perspektif. Perspektif ini tuh berkaitan dengan budaya. Budaya mendefinisikan wanita dalam peran subordinat dan agak negatif. Nah, rendahnya harga diri mungkin membuat mereka lebih mudah memasuki perdagangan seks. Kemudian juga stereotip dan stigma dari masyarakat menyebabkan mereka tidak bisa meninggalkan bisnis prostitusi atau pornografi ini sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan yang bisa memindahkan mereka dari posisi yang lebih terhormat. Perspektif interaksionis ini juga berpendapat bahwa suatu kondisi sosial akan menjadi masalah ketika didefinisikan oleh kelompok yang berpengaruh sebagai hal yang mengancam nilai-nilai mereka atau mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Nah, walaupun begitu, beberapa anggota masyarakat yang terhormat pun yang melihat perdagangan seks itu sebagai ancaman kehidupan, tidak jarang juga malah membeli atau menggunakan layanan perdagangan seks tersebut. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah problematika prostitusi dan pornografi. Nah, di sini ada 4 problematika yang saya angkat. Yang pertama ada prostitusi anak, yang kedua ada kecanduan pornografi anak di bawah umur, yang ketiga ada pelaku prostitusi terinfeksi PMS atau penyakit menular seks, dan ada penyebaran pornografi. Untuk penyakit menular seks ini merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Nah, ada banyak sekali penyakit menular seks yang akan timbul, namun saya akan membahas ada 4 di sini. Yang pertama ada sifilis, yang menyebar biasanya melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tapi tidak terasa sakit. Yang kedua ada AIDS, yaitu disebabkan oleh HIV dan mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Dan yang ketiga ada kencing nanah, yaitu infeksi bakteri menular seks yang apabila tidak diobati akan menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Dan yang terakhir ada herpes kelamin yang ditandai dengan nyeri dan luka pada alat kelamin. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang problematika, ada 3 problematika yang saya sudah cantumkan linknya di slide sebelumnya. Yang pertama, yaitu kasus prostitusi anak. Kasus prostitusi anak ini dialami oleh anak di bawah umur. Nah, terdapat 2 orang muncikari yang ditemukan oleh polisi yang menawarkan perempuan PSK di bawah umur untuk menggunakan aplikasi media sosial. Nah, polisi juga menemukan ada 13 anak di bawah umur yang terlibat dalam prostitusi online ini. Selanjutnya ada kecanduan pornografi anak di bawah umur. Dalam berita tersebut, adanya pelajar SMP yang hampir dikeroyok oleh warga karena melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Hal ini diakibatkan karena dia sering menonton konten pornografi sehingga ia sangat penasaran untuk melakukan tindakan asusila yang dilakukan dalam konten pornografi tersebut. Nah, yang terakhir ada penyebaran pornografi, yaitu oleh seorang konten kreator di OnlyFans yang membuat video asusila bersama kekasihnya dengan sengaja dan diunggah ke dalam sosial media untuk memperoleh uang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan terkait kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan prostitusi dan pornografi di Indonesia. Ada beberapa langkah-langkah yang sudah diambil. Yang pertama tentu saja tentang hukum pidana ya, dalam mencegah, mengatur dan menindak tindakan prostitusi dan pornografi. Pemerintah memiliki payung hukum antara lain pasal 26 KUHP, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi ini yang diduga digunakan untuk menjerat kasus yang telah dijelaskan pada problematika sebelumnya. Selanjutnya adalah penutupan lokalisasi.
selama beberapa tahun terakhir belakangan ini, pemerintah di bawah Kementerian Sosial telah menutup 122 dari 136 lokalisasi prostitusi di sejumlah provinsi di Indonesia. Ini merupakan langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam menargetkan Indonesia bersih dari tempat prostitusi yang ditargetkan akan selesai pada 2019 lalu. Namun cuma target ya di sini. Selanjutnya selain penutupan lokalisasi, pemerintah di bawah Kominfo gitu, mereka juga melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan film konten-konten pornografi, dan seperti OnlyFans itu sendiri masih belum bisa diakses secara legal di Indonesia. Selanjutnya yang kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan yang ada di Indonesia. Pertama, penutupan lokalisasi yang dilakukan pemerintah tersebut malah menimbulkan jejaring sosial yang baru. Jejaring sosial yang baru ini dilakukan secara tersembunyi, tersebar dan terselubung. Hal ini malah mengakibatkan semakin sulitnya kontrol, pencegahan, dan pengendalian HIV, AIDS, dan IMS. Yang kedua, masih minimnya koordinasi lintas program dan lintas sektor belum maksimal, sehingga penerapan undang-undang yang mengatur prostitusi dan pornografi masih implementasinya masih setengah-setengah. Harusnya ada berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, polisi, departemen yang menaungi anak dan perempuan itu memiliki sebuah sistem yang lebih terencana dan sistematis lagi untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah terkait rehabilitasi ya. Seperti yang kita tahu, orang-orang yang mengikuti rehabilitasi ini adalah mereka yang tertangkap ketika razia gitu, bukan mereka yang ingin memang mau punya niat untuk berubah, untuk keluar dari lingkaran prostitusi tersebut. Jadi apa yang ditimbulkan dengan hal ini, efektivitas dari rehabilitasi itu sendiri menjadi tidak maksimal gitu. Karena apa? Karena dari awal mereka ini terpaksa. Jadi masih diragukan apakah rehabilitasi ini sebuah tindakan yang tepat, karena setelah direhabilitasi pun mereka juga memiliki potensi besar untuk kembali ke melakukan hal yang sebelumnya. Masih banyak kendala dan tantangan yang harus dilakukan pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mencegah hal ini. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.